Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya yang Allah muliakan, Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kursus bahasa Arab, paham Al-Quran dan Salat. Kursus kita ini adalah kursus yang disusun oleh Dr. Abdul Aziz Abdul Rahim dari Understand Al-Quran Academy. Nama asli dari kursus kita tadinya adalah Understand Al-Quran the Easy Way. Hari ini kita sudah masuk pertemuan kedua. Kemarin kita sudah mulai materi pertama atau pelajaran pertama. Hari ini kita akan lanjutkan pelajaran yang kedua. Baik, di pelajaran kedua ini Bapak Ibu, di bagian Quran atau bagian A, kita akan mulai belajar surah Al-Fatihah. Hari ini kita akan belajar 3 ayat pertama surah Al-Fatihah. Ayat 1 sampai ayat ketiga. Baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan, jangan lupa berdoa untuk diri sendiri. Robbi zidni ilma. Ya, doakan juga teman, ya Allah, tolonglah kami dalam belajar Al-Quran di kelas ini. Baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan, sekarang mari kita mulai surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah adalah surah pertama Al-Quran yang lengkap. Sebentar. Surah Al-Fatihah adalah surah pertama Al-Quran yang lengkap. Kedudukannya yang utama sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta kita membacanya setiap hari, setiap sholat, dan setiap rakaat. Bapak Ibu yang Allah muliakan, hampir 9.000 kali kosakata surah Al-Fatihah itu terdapat dalam Al-Quran. Kita lihat di sini ada tulisan Al-Quran. Yang berwarna merah adalah kosakata yang berasal dari surah Al-Fatihah. Ada 9.000 kali kosakata dari ta'awuz dan Al-Fatihah yang terdapat dalam Al-Quran. Apa makna dari angka 9.000 ini? Kalau kita lihat kembali angka-angka yang kita pelajari kemarin, ya kemarin kita sampaikan bahwa halaman dalam mushaf Al-Quran kita bulatkan jadi 600 halaman. Baris per halaman ada 15 baris. Kalau kita katikan ya 6.600 halaman dikalikan 15 baris per halaman, maka kita akan dapatkan total baris dalam mushaf Al-Quran adalah 9.000. Artinya di setiap baris Al-Quran ada satu kata atau satu kosakata yang berasal dari surah Al-Fatihah. Baik, Bapak Ibu Allah muliakan. Sekarang mari kita mulai suratul Fatihah. Ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ayat ini disebut juga dengan nama basmalah. Mari kita pelajari ayat ini. Bismi, dengan nama. Bapak Ibu, bismi ini asalnya dari dua kata. Yang pertama bi, yang kedua ismi. Ya. Ketika dibaca, alif pada kata ism hilang. Sehingga tinggal bismi, dengan nama. Kemarin di pelajaran pertama, kita sudah belajar bi, billahi, kita artikan bi kepada. Pada pelajaran hari ini pada ayat pertama surah Al-Fatihah, Bismillah, bi kita artikan dengan. Jadi kata bi, kosakata bi ini, dia punya arti lebih dari satu. Kemarin kita artikan kepada, hari ini kita artikan dengan. Jadi kalau ditanyakan apa beda bi pada ta'awuz dengan bi pada Bismillah, kosakatanya sama bi, tapi dia punya dua arti, lebih dari satu artinya. Kita lanjutkan. Bismi dengan nama. Nama sendiri ini bentuk tunggal. Ism, sebuah nama. Kalau dalam bahasa Arab banyak nama, ya, kita ucapkan dengan kata asma. Ya, ism, satu nama atau sebuah nama. Asma, nama-nama. Asmaul Husna. Ya, 39 kali terulang dalam Al-Quran. Betul? Ya, contohnya sering kita sebutkan Asmaul Husna. Artinya nama-nama Allah yang terbaik. Bismillah, dengan nama Allah. Apa artinya
artinya saya memulai pekerjaan saya dengan nama Allah. Saya membaca dengan nama Allah. Saya menulis dengan nama Allah. Saya memulai apapun dengan nama Allah. Allah, ya karena sudah diberikan tanda centang, artinya kita sudah pelajari. Sudah tahu artinya. Allah, artinya Allah. Ar-Rahman, Maha Pengasih. Ya, Ar-Rahman, Maha Pengasih. Bapak Ibu Allah muliakan, kita lihat. Ar-Rahman ini adalah sebuah kata dengan pola yang menunjukkan kehebatan dan kedahsyatan. Rahman, pola, menunjukkan kehebatan dan kedahsyatan. Contoh kosakata lainnya dalam bahasa Arab yang menunjukkan pola hebat dan dahsyat, Ghadban. Jadi ada kata yang dia itu sebelum ada alif dan nun di akhirnya seperti ini. Panjang. Ban, man, farhan, ghadban, ya, kaslan. Itu menunjukkan sesuatu yang hebat dan dahsyat. Ya. Rahman, Maha Pengasih yang sangat-sangat pengasih. Ghadban, marah yang sangat-sangat marah. Kemarahan yang luar biasa. Penuh dengan amarah. Ini pola kata dalam bahasa Arab. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dirinya dengan sifat Rahman, artinya Allah Maha Pengasih, sangat peduli, sangat baik, sangat pengasih, sangat penyayang. 57 kali terulang dalam Al-Qur'an kata Rahman. Kemudian ada kata Ar-Rahim. Ar-Rahim, Maha Penyayang. Kita artikan penyayang. Ya, padahal sebenarnya Rahman dan Rahim adalah dua kata yang berasal dari kata kerja yang sama, menyayangi. Tapi kita artikan dalam arti yang berbeda, pengasih, Ar-Rahim penyayang. Karena Ar-Rahim pola tersendiri. Kalau Rahman menunjukkan kehebatan dan kedahsyatan, Rahim menunjukkan kontinuitas, terus-menerus. Contoh kosakata yang ikut pola Ar-Rahim. Jamil, cantik, terus-menerus. Karim, mulia, terus-menerus. Ya, jadi bukan tempor, bukan sementara, tapi terus-menerus. Orang yang dikatakan cantik memang dia cantik dan terus-menerus. Karim, orang dikatakan mulia, ya dia mulianya awet, terus-menerus mulia. Maka dia punya gelar Karim, mulia. Bapak Ibu Allah muliakan, kata Ar-Rahim berarti Allah terus-menerus peduli, terus-menerus baik, terus-menerus penyayang. Kosakata ini terulang 115 kali dalam Al-Quran. Kita lihat Ar-Rahman dan Ar-Rahim tersusun secara berurutan. Artinya kehebatan dan kedahsyatan serta kontinuitas berlipat ganda. Allah sangat penyayang, sangat pengasih, dan terus-menerus pengasih kepada kita. Baik, sekarang kita lihat penjelasan dari ayat pertama surah Al-Fatihah atau basmalah ini. Kebiasaan dari surah Al-Fatihah kita bisa ambil kebiasaan kedua. Kemarin di lafaz ta'awuz kita sudah dapatkan kebiasaan nomor 1, utamakan keselamatan. Nah, sekarang di lafaz basmalah ayat pertama surah Al-Fatihah kita dapat kebiasaan kedua. Ucapkan bismillah sebelum Anda memulai atau melakukan aktivitas apapun seperti makan, tidur, membaca, menulis, dan sebagainya. Jadilah percaya diri dan penuh harap bahwa Ar-Rahman selalu bersama Anda. Dia pasti akan menolong Anda. Semakin kita merenungkan dan yakin, percaya pada sifat-sifat Allah, semakin kita akan merasakan kekuatan dan efek dari membaca basmalah. Rahman berarti sangat penyayang. Rahim berarti penyayang yang terus-menerus. Allah adalah Rahman dan juga Rahim. Dia telah memberkati kita dengan limpahan rahmat, limpahan kasih sayang yang terus-menerus. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, jangan lupakan Allah di saat-saat bahagia dan selalu berprasangka baik dan berharap pada Allah pada saat ditimpa ujian. Katakan saja, Rabb saya, Tuhan saya Allah selalu memberkati saya secara penuh.
pasti ada sesuatu yang baik bagi saya dalam ujian ini. Dari ayat pertama surah Al-Fatihah ini atau basmalah ini juga kita bisa ambil kebiasaan ketiga yang bisa kita biasakan dalam kehidupan kita. Selalu memiliki pemikiran positif tentang Allah. Selalu berhusnuzon. Selalu berprasangka baik tentang Allah. Karena Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Allah merawat kita. Allah telah memenuhi semua kebutuhan kita dengan cinta dan kebaikan. Dia telah menciptakan kita dan memberikan kita mata, telinga, tangan, dan kaki. Allah juga memberkati kita dengan adanya orang tua, saudara, dan teman. Dia membuat semua pengaturan ini agar hidup kita nyaman. Banyak manfaat ketika kita memiliki pemikiran positif, ya, memiliki prasangka baik tentang Allah. Kita akan mendapatkan kehidupan yang damai, kebahagiaan, kesuksesan, kesehatan, ketenangan, kepuasan, dan hubungan yang lebih baik sesama. Konsep ini jutaan kali lebih baik dari konsep yang diajarkan orang Barat tentang berpikir positif belaka. Baik, Bapak Ibu, seperti kemarin, kita akan kuasai ayat pertama surah Al-Fatihah dengan cara mempraktekkannya bersama-sama. Saya akan bacakan kata per kata dalam bahasa Arab. Bapak Ibu sebutkan artinya sambil membayangkan, sambil merasakan makna dari setiap kata yang ada di lafaz ini. Sebutkan artinya Bapak Ibu. Bismi. Dengan nama. Bismi. Dengan nama. Allah. 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 Ar-Rahman. Yang Maha Pengasih. Ar-Rahman. Yang Maha Pengasih. Rahim. Yang Maha Penyayang. Ar-Rahim. Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Pengasih lagi Maha Penyayang. Baik, silakan Bapak Ibu praktekkan kembali masing-masing, ulangi kembali 1 menit. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu ayat yang kedua. Alhamdulillah. Ayat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji dan syukur bagi Allah, Tuhan semesta alam. Alhamdu, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kata alhamdu dia punya 2 makna di dalam kata tersebut. Yang pertama pujian, yang kedua terima kasih. Ya, terima kasih ini bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arabnya syukur. Jadi kalau ditanyakan apa beda syukur dan terima kasih, sama. Syukur itu bahasa Arab, tapi sudah kita serap menjadi bahasa Indonesia. Kalau secara bahasa, terima kasih. Alhamdu punya 2 kandungan makna, pujian dan terima kasih. Terulang dalam Al-Quran sebanyak 43 kali. Kemudian kita perhatikan di depan kata ham ada alif lam. Alif lam ini bukan sebuah kata. Ya, bukan sebuah kata. Alif lam ini tambahan untuk membedakan kata tersebut spesifik atau umum. Yang insya Allah nanti di bagian tata bahasa pelajaran hari ini akan kita pelajari. Namun pada surah Al-Fatihah, alif lam di sini dianggap punya makna segala atau semua. Sehingga dalam terjemahannya kita artikan segala puji dan syukur. Contoh penggunaan alif lam lainnya yang kita anggap berarti segala adalah ucapan salam. Assalamu alaikum. Segala keselamatan atau kedamaian atas engkau, atasmu, atas kalian. Alhamdu segala puji dan syukur. Kita lanjutkan kata lillahi. Kalau kita lihat lillah seperti sebuah kata. Tapi sebenarnya lillahi terdiri dari 2 kata. Yang pertama Allah, yang kedua li. Lillahi untuk Allah, bagi Allah. Bapak Ibu Allah muliakan, ini kata li. Dia bisa kita artikan untuk. Bisa kita artikan bagi. Ada satu lagi yang bisa kita artikan dari li ini adalah milik atau kepunyaan.
Jadi alhamdulillah bisa kita artikan segala puji dan syukur untuk Allah. Segala puji dan syukur bagi Allah, hanya bagi Allah. Segala puji dan syukur milik Allah, kepunyaan Allah. Bisa kita artikan seperti itu. Karena li bisa kita artikan untuk, bisa kita artikan bagi, bisa juga kita artikan milik. Allah, Allah. Lillahi terulang dalam Al-Quran sebanyak 149 kali. Kemudian ada kata Rabb. Ya, Rabb ini zat yang menjaga kita dan membantu kita tumbuh. Merawat kita sampai hari ini namanya Rabb. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Tuhan. Kita tidak tahu arti lainnya, sehingga kita terjemahkan Tuhan. Rabb itu zat yang menjaga dan membantu kita tumbuh. Merawat. Makanya dalam bahasa Arab, ibu rumah tangga itu disebut dengan kata Rabbatul Bait. Rabbatul Bait artinya yang mengurusi rumah tangga. Dari kata Rabba ya Rubbu, merawat, mengatur. Allah Rabb, zat yang mengatur, yang membantu kita tumbuh. Al-Alamin, semesta alam. Bapak Ibu, Al-Alamin ini bentuk jamak dia. Berarti kalau kita artikan dia itu kumpulan alam-alam. Ya. Kata tunggal dari alam adalah alam. Dari alamin alam, dunia atau alam. Nah, kalau semesta alam, alamin. Semesta alam itu berarti mencakup semuanya. Miliaran orang, triliunan serangga, ziliunan galaksi, ya semesta ini semuanya itulah alamin. Dan Allah sebagai yang mengaturnya, yang merawatnya, maka Allah disebut Rabbul Alamin. 73 kali kata Al-Alamin terulang dalam Al-Quran. Sekarang mari kita lihat kandungan pesan dari ayat kedua surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji dan syukur bagi Allah Tuhan semesta alam. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ham artinya pujian. Puji Allah dengan hatimu. Ya Allah, Engkau maha besar. Engkau pencipta terbaik. Engkau maha pengasih, maha pemurah, dan seterusnya. Makna kedua dari ham adalah berterima kasih. Bersyukur. Ya, syukur tadi saya sebutkan serapan dari bahasa Arab. Bahasa Indonesianya yang sering kita ucapkan terima kasih. Berterima kasihlah kepadanya atas rahmat. Rahmat itu juga kalau kita Indonesiakan kasih sayang. Dia telah berikan kita keamanan, makanan untuk kita makan, kesempatan untuk dirikan sholat, dan kesempatan untuk panjatkan doa, dan seterusnya. Bayangkan dan rasakan kebesaran Allah. Dia adalah Tuhan kita. Dia telah merawat miliaran ciptaannya dan membuat pengaturan untuk keberlangsungan mereka. Dari ayat kedua surah Al-Fatihah, kita ambil kebiasaan nomor 4. Carilah pengetahuan secara intensif dan renungkanlah alam semesta. Mempelajari serius sains, matematika, dan sejarah akan membuat Anda menyadari betapa hebatnya Tuhan kita, pencipta dan pengatur alam semesta. Dengan cara ini, Anda akan dapat memuji Allah dari lubuk hati Anda. Bapak Ibu, evaluasi diri kita sendiri masing-masing. Berapa kali saya begitu terpesona dengan alam semesta ini dan lupa berucap Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dari ayat ini juga kita dapat kebiasaan kelima. Berterima kasihlah kepada Allah. Atau bahasa lainnya, bersyukurlah kepada Allah di setiap waktu dan situasi. Baik ketika Anda makan, minum, wisata, tidur, bangun pagi, atau mendapatkan nikmat berbagai kesempatan. Makanya doa-doa yang kita ucapkan setelah makan, setelah bangun tidur, itu semuanya diawali dengan kata Alhamdulillah. Doa setelah makan, Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana. Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. At'amana, yang telah memberikan kami makan. Wa saqana, yang telah memberikan kami minum. Bangun tidur juga sama. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami kembali setelah mematikan kami tidur tadi. Jadi berterima kasihlah kepada Allah di setiap kesempatan.
Bapak Ibu, mari kita kuasai ayat kedua surah Al-Fatihah. Sebutkan artinya sambil membayangkan dan merasakan maknanya. Alhamdulillah. Segala puji dan syukur Puji dan syukur. Alhamdulillah. segala puji dan syukur Lillahi. bagi Allah, Allah Lillahi. bagi Allah, Rabb. Tuhan, Rabb. Tuhan, Al-alamin. semesta alam, Al-alamin. alam Alhamdulillahi Rabbil alamin. segala puji dan syukur bagi Allah, Ta'ala Alhamdulillahi Rabbil alamin. segala puji dan syukur Allah, Masya Allah. Silakan Bapak Ibu ulangi kembali masing-masing 1 menit. Ayat ketiga dari surah Al-Fatihah ya adalah potongan dari ayat pertama. Ar-Rahmanir Rahim, ayat ketiga. Ini bagian dari ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Maha pengasih lagi maha penyayang. Bapak Ibu Allah muliakan, karena ini adalah bagian dari ayat pertama, kita lihat tambahan penjelasannya. Ar-Rahman maha pengasih, Ar-Rahim maha penyayang. Rahman menunjukkan kehebatan, kedahsyatan. Rahim menunjukkan kontinuitas. Rahmah, kasih sayang. Berarti merawat seseorang dengan sangat hati-hati dan cinta. Dan memenuhi kebutuhannya. Lihat bagaimana Allah terus-menerus menghujani kita. Dengan rahmatnya. Ambil satu contoh saja. Untuk merubah cuaca, Allah membuat bumi berputar mengelilingi matahari dengan kecepatan 20 km per detik. Kita yang ada di bumi bahkan tidak merasakan sentakan kecil. Allah juga mengendalikan gempa bumi. Jika tidak, guncangannya akan membuat bumi kita menjadi puing. Dari ayat ketiga surah Al-Fatihah, kita ambil kebiasaan nomor 6. Ya, berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Nabi SAW bersabda, Man la yarham. Barang siapa yang tidak menyayangi. La yurham. Dia tidak disayang oleh Allah. Hadis riwayat Bukhari. Maka Bapak Ibu Allah muliakan, hari ini, saat ini, atau setelah sholat, dimanapun Anda mendengar atau membaca Ar-Rahmanir Rahim, berkasih sayanglah kepada orang lain. Rawat mereka dengan cinta. Ini kebiasaan nomor 6. Baik Bapak Ibu Allah muliakan, pelajaran bagian A kita selesai. Gagasan kebiasaan-kebiasaan yang kita sebutkan dalam materi kita diambil dari buku 7 Daily Islamic Habits karya Dr. Harjani Hefni.